Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita bersama-sama dalam pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Tuhan apabila kita sudah bersama-sama belajar dan menyelesaikan kitab Amsal kurang lebih 8 bulan kita belajar bersama-sama, dan tentunya pada hari ini berterima kasih kepada Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto yang sudah memberikan bimbingan dan ulasan-ulasan kebenaran firman Allah, kitab Amsal yang sudah kita selesaikan bersama-sama. Dan pada kesempatan hari ini, saudara, kita akan belajar pada kitab yang baru, yaitu kitab Pengkhotbah sebagai sambungan dari kitab Amsal beberapa minggu yang lalu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita akan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa kita. Dan mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam pembahasan kitab Pengkhotbah pada hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika Tuhan sudah memimpin di dalam pertemuan kami, di dalam mempelajari kitab Amsal pada beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini kembali kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada kitab Pengkhotbah. Tuhan yang menolong kami, memimpin di dalam perenungan kami, di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, dan khususnya dalam kehidupan kami bersama-sama dapat kami aplikasikan, kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa surgawi, urapi hamba-Mu pada kesempatan siang hari ini, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama membahas kitab Pengkhotbah, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Pengkhotbah pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sebagai bahasan kita hari ini, kita bisa memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing ada 2 perikop yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Alkitab memberikan judul segala sesuatu sia-sia. Demikian firman Tuhan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Turunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. 5. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Kita akan membaca dalam ayat 12 sampai 18 yang terakhir, merupakan bagian yang kedua tentang pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan melidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat
dan pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun adalah usaha menjaring angin. 18 yang terakhir, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Demikian saudara sekalian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan pagi ini dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab Pengkhotbah, tentunya kita akan memperhatikan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kitab Pengkhotbah itu sendiri. Yang pertama kita akan memperhatikan tentang latar belakang kitab Pengkhotbah. Saudara, kitab Pengkhotbah ditulis dalam bahasa Ibrani dari zaman yang agak jauh ke belakang, yaitu kira-kira antara tahun 200 sampai dengan tahun 1195 sebelum Masehi. Adapun nama kitab ini adalah dalam bahasa Ibrani memakai kata kohelet, berasal dari kata kahal yang artinya adalah berkumpul. Secara harfiah artinya adalah seorang guru, seorang yang mengajar di suatu perkumpulan. Kata ini juga dapat menunjuk kepada seorang pemimpin yang bijaksana, seorang yang menjadi bijak karena mengumpulkan dan mempelajari perkataan-perkataan tentang hikmat Allah. Karena dengan hikmat Tuhan itu membawa dia menjadikan pribadi yang betul-betul bijak di dalam mengambil setiap keputusan, setiap perkataan yang dia ucapkan. Oleh karena itu dalam seluruh kitab ini merupakan serangkaian ajaran dari seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Pada umumnya, saudara, kitab ini dipercayai bahwa penulisnya adalah seorang yang bernama Salomo. Sekalipun namanya tidak muncul di dalam kitab ini, namun muncul dalam kitab yang lain. Dalam kitab Amsal, katakan dalam pasal 1 ayat yang pertama itu muncul kata-kata orang yang bernama Salomo. Dan kemudian juga dalam kitab Kidung Agung. Dan Kidung Agung pasal pertama, ayat yang pertama juga muncul nama ini, di mana nama Salomo tercantum di dalam kedua kitab tersebut. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Agaknya yang merupakan sebuah nama samaran, ya. Jadi dia menyamar dan bukan nama seseorang. Mula-mula mestinya nama ini menunjuk kepada seorang pejabat yang menyampaikan pidato dalam suatu rapat, atau kepada seseorang yang mahir di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, mahir di dalam berkhotbah, atau kepada seseorang pembicara resmi dalam suatu pertemuan rapat. Orang ini menyampaikan sesuatu daripada Tuhan. Dalam hal ini kohelet harus diterjemahkan dengan istilah pengkhotbah. Atas dasar bahwa Raja Salomo menyampaikan khotbah-khotbahnya ini di hadapan jemaat, juga sekaligus sebagai penulis dari kitab Pengkhotbah itu sendiri. Dalam hal ini, saudara sekalian, kalau kita membaca dalam kitab ini, maka kita dapat menemukan tentang kata-kata berhikmat. Dan dia mengajarkan juga kepada umat itu tentang pengetahuan daripada Tuhan. Dan lagi pula dia mendapatkan kata kerja yang menyenangkan, yaitu menuliskan satu kebenaran yang bersifat jujur yang keluar dari dasar hatinya. Dengan demikian, maka kitab Kohelet ini dapat diartikan sebagai seorang guru di dalam memberikan mata pelajaran hikmat kepada para pembacanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang waktu dan tempat penulisan kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah dikarang Raja Salomo, dan kitab Pengkhotbah ini tergolong pada bagian yang paling muda dari kitab Perjanjian Lama, digolongkan di dalam kitab yang paling muda. Bahasanya ditulis menggunakan bahasa Ibrani dari zaman sekitar tahun 340 sampai 335 sebelum Masehi. Adapun tempat penulisan kitab ini adalah di Iskandaria, Alexandria, ya. Dasarnya yang terkuat adalah bahwa kitab Pengkhotbah mestinya ditulis di zaman yang lazim dijuluki Helenisme pada waktu itu, di mana bangsa Israel pada waktu sedang mengalami banyak penderitaan karena ketidakadilan yang merajai pengadilan dan peradilan pada masa itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari siapakah Kohelet itu. Suatu hal yang sangat menarik
yaitu siapakah Kohelet? Menurut tradisi Yahudi, demikian pula tradisi Kristen yang sangat lama sekali, beranggapan bahwa Kohelet adalah Raja Salomo, ya. Didasarkan kepada pasal yang pertama, ayat yang pertama, di mana pengkhotbah menyebut dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Ia menyebut dirinya sebagai pemimpin yang bijaksana dari umat Tuhan serta penggubah banyak kitab Amsal. Kalau kita membaca dalam pasal yang pertama ayat 12, maka pengkhotbah berkata pula tentang dirinya bahwa ia adalah raja atas Israel di Yerusalem. Kohelet adalah seorang yang mengalami kemakmuran sedemikian rupa sehingga dia sanggup menikmati apa saja demi memenuhi keinginannya. Ya. Karena kerajaannya dikenal dengan kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah, semua ini merupakan unsur yang cocok sekali dengan gambaran Alkitab, yaitu mengenai Raja Salomo. Tradisi Yahudi menyebut Salomo sebagai penulis dari kitab ini. Pada pihak lain ada satu kenyataan bahwa namanya tidak tercantum dalam kitab ini, ya seperti dalam kedua kitab lainnya. Bisa memberikan satu kesan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam menyusun dan menulis kitab ini, namun sebaiknya kita memandang bahwa kitab ini ditulis oleh Salomo sendiri. Seorang rabi Yahudi mengatakan bahwa apabila kita melihat isi dari ketiga kitab itu, maka kita dapat menduga bahwa kitab Kidung Agung itu yang pertama kali ditulis oleh Salomo, ya, pada waktu masih muda. Melihat bagaimana kitab ini menceritakan tentang cinta kasih pasangan yang saling berkasih-kasihan. Nah, kemudian Salomo menuliskan kitab Amsal, beberapa waktu kita pelajari bersama-sama, dan yang kemudian dia yang terakhir menulis kitab Pengkhotbah. Ya. Nah, dalam tulisannya sebetulnya Salomo telah gagal memperhatikan nasihatnya sendiri. Ya. Dia sudah memberikan nasihat, nampaknya ada sedikit kegagalan dalam dirinya dan mulai jatuh di dalam kelemahan-kelemahan dan keterbatasannya sebagai pribadi seorang manusia. Namun saudara sekalian, kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah ini menjelang akhir hidupnya Salomo melihat kembali kehidupan masa lalunya. Dia bisa merefleksikan kembali tentang masa lalunya dengan sikap penuh kerendahan hati dan pertobatan kepada Tuhan. Yang keempat kita akan melihat yaitu apa amanat dari kitab Kohelet. Saudara sekalian, secara umum dapat dikatakan bahwa kitab-kitab golongan ketiga dalam kanon Ibrani ini lebih bersifat subjektif dibandingkan dengan kitab-kitab dalam golongan pertama maupun yang kedua. Nah, sifat subjektif ini jelas dijumpai dalam kitab Kohelet, di mana pengkhotbah seringkali berkata dan menggunakan kata aku. Ya, kita bisa menemukan ada banyak kata-kata ini yang ditulis di dalam kitab ini. Bahkan dia berkali-kali dia berkata, aku membulatkan hatiku. Ya, jadi sentralnya adalah subjektifnya adalah dia sendiri. Yaitu dalam pasal 1 ayat yang pertama, ayat yang 13, kemudian ayat yang ke-17. Kemudian juga dikatakan aku berpaling, pasal 2 ayat 12, kemudian aku meneliti, pasal 2 ayat 11, kemudian aku tahu, pasal 3 ayat 12, dan lain-lain, saudara ya. Dia lebih mensentralkan dirinya dengan perkataan aku. Nah, sebagaimana telah disinggung bahwa tema dasar kitab Kohelet adalah ucapannya dengan perkataan yang sangat terkenal sekali. Yang kita baca dalam kitab ini adalah semuanya adalah kesia-siaan. Ya. Itu merupakan pernyataan ucapan sentral di dalam kitab Pengkhotbah. Nah, bila diteliti hasil usahanya untuk mengadakan penyelidikan, maka dia terpaksa menarik kesimpulan bahwa tiada nilai yang berharga dan tetap dalam jerih payah manusia itu di bawah matahari. Akan tetapi Kohelet tidak hanya menyimpulkan bahwa tiada faedah dalam usaha manusia, dia pun juga menyampaikan amanat. Ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam kitab ini. Kitab Pengkhotbah memberikan pendekatan yang begitu sangat jujur. Hidup ini mengandung banyak pertanyaan yang memang tidak dapat dijawab secara utuh, sepenuhnya di dalam kitab ini.
Nah, kitab ini menunjukkan tentang jalan-jalan kehidupan tertentu yang menuju kepada kehambaan. Ya. Kita tidak dapat memilih kehidupan yang lain, hanya kehidupan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus menerima dan memahaminya dengan baik pula. Salomo dalam hal ini bukan berusaha untuk menghancurkan semua pengharapan, ya, tetapi untuk mengarahkan pengharapan kita kepada satu-satunya pribadi yang benar-benar dapat memenuhi pengharapan tersebut dan memberikan makna kepada kehidupan itu sendiri. Nah, menurut tradisi Yahudi, Bapak Ibu sekalian, Salomo menuliskan kitab Kidung Agung ketika masih berusia muda, kitab Amsal pada usia setengah tua, dan kitab Pengkhotbah pada tahun-tahun akhir hidupnya. Dia menuliskan kitab ini. Nah, dalam kata penutup kitabnya, dia mengajak pembacanya juga agar dia takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya dalam pasal terakhir, ya, dalam pasal 12 ayat 13. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepada satu bentuk pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pasal 12 ayat yang ke-14. Akhirnya jelas bahwa kitab Kohelet memberikan pesan tentang kesia-siaan, jerih payah upaya manusia, tapi sekaligus dia memberitakan juga agar manusia itu mencari sesuatu yang bernilai kekal, bahkan sampai yang mengandung pada nilai-nilai yang abadi. Dan itu harus dipahami, disadari kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Nah, dengan demikian maka kitab Kohelet harus dinilai setaraf dengan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama yang kanonik, yang sudah disatukan sedemikian rupa. Dia pun memberitakan berita kesukaan, sebab dia pun dapat menimbulkan pada manusia yang kecewa atas hasil jerih payahnya di bawah matahari. Dia sanggup dan bersedia menerima manusia yang kecewa, yang gelisah hatinya, yang usahanya, asalkan saja manusia itu mengerti makna daripada ketiadaan, ya, faedah dalam usahanya itu, yakni bahwa tiada dia, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tanpa Allah dalam kehidupan kita, segala sesuatunya akan menjadi percuma dan tidak ada gunanya. Yang kelima, sekalian kita akan melihat tentang ciri khas atau karakteristik dari kitab Kohelet. Kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang berbicara tentang kehidupan, tentang hidup manusia, kitab kehidupan. Sulit untuk memberikan suatu analisa yang sistematis dari isi kitab Pengkhotbah itu sendiri, karena memang tidak ada garis besar yang merangkum semua ayat dan pasal yang tertulis dalam kitab itu. Namun ada beberapa ciri utama, saudara, yang menandai dari kitab ini. Jadi ada ciri-ciri utama, karakteristik dari kitab Pengkhotbah. Ya. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat bahwa kitab Pengkhotbah ini sifatnya sangat pribadi, ya. Dan penulis seringkali memakai kata ganti aku, bahkan di dalam sepanjang 10 pasal yang pertama kita banyak menemukan kata-kata aku yang menunjukkan tentang sesuatu yang sifatnya itu sangat subjektif, ya, pribadi sekali. Yang kedua, melalui sikap pesimisme dari penulis, kita juga menemukan banyak ayat-ayat yang berbicara ini. Kitab ini menyatakan bahwa hidup yang terpisah dari Tuhan itu tidak menentu, dan bahkan dikatakan penuh dengan berbagai macam kesia-siaan belaka. Ketiga, inti nasihat Salomo di dalam kitab ini terdapat di dalam ayat 2, ya. Yang terakhir kata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena adalah kewajiban setiap orang. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang 13 sampai dengan ayat yang ke-14, kita bisa menemukan di sana. Yang keempat, gaya penulisan kitab ini itu terputus-putus, saudara-saudara, ya. Kosakatanya dan susunan kalimat yang paling sulit di dalam Perjanjian Lama dan tidak mudah menggolongkannya ke dalam masa-masa sastra dalam Perjanjian Lama. Yang kelima, kitab ini berisi alegori yang paling indah dalam Alkitab mengenai seseorang yang
semakin tua. Ya, di sana kita bisa melihat pengkhotbah mengalegorikan kebenaran firman Allah dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, meskipun nada kitab ini bersifat negatif dan pesimisme, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa satu-satunya pasal ya, yang layak dibaca dan diterapkan adalah pasal terakhir, ya, di mana dia membuat kesimpulan. Ya, jadi kita tidak boleh saudara hanya melihat pasal yang terakhir di mana pengkhotbah memberikan semacam konklusi penutup dari kitab ini. Mengapa? Karena sesungguhnya seluruh kitab ini dipenuhi dengan berbagai macam hikmat Allah yang bersifat praktis dan rohani. Ya, jadi tidak bisa mengesampingkan begitu saja dan lebih mengutamakan pada pasal yang terakhir. Kitab ini berbicara tentang kehidupan kita saat ini, ya, yang mengandung banyak sesuatu yang bersifat paradok, ya, suatu pernyataan yang kelihatannya itu benar tetapi bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa hidup manusia seringkali ditandai oleh berbagai hal yang bersifat paradok dalam kehidupan kita. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian latar belakang atau introduksi dari kitab Pengkhotbah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk dan membahas kitab Pengkhotbah. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, ayat terakhir, lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu dari ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang pertama, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Saudara, kalau kita melihat dan membaca dalam ayat yang pertama ini, menyatakan pengkhotbah atas Salomo sebagai sang penulis dari kitab ini. Ya, dia menyatakan dengan jelas, perkataan pengkhotbah Daud, Raja di Yerusalem. Seorang tokoh Alkitab yang memiliki segala sesuatu, yaitu hikmat, kekuasaan, kejayaan, kehormatan, reputasi yang begitu sangat baik, dan perkenanan daripada Tuhan, yaitu Salomo. Ia adalah anak Daud, Raja di Yerusalem. Tujuan Salomo dalam kitab ini adalah menyadarkan kita semua manusia bahwa keyakinan mereka pada usaha, kemampuan, upaya kita, kebenaran mereka sendiri itu tidak ada artinya sama sekali. Sebaliknya komitmen mereka kepada Tuhan, kepada Allah, merupakan satu-satunya alasan untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini. Pengkhotbah juga memperkenalkan kesimpulannya seakan-akan di mana penulis menaruh halaman terakhir di muka. Kita tidak tahu siapa pelakunya dan membaca ceritanya supaya kita dapat menghubungkan semua petunjuk-petunjuk di dalam kitab ini. Yang kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, dalam ayat yang kedua ini nampaknya seperti sebuah kesimpulan dan penulis menyatakan dengan pernyataan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Inilah yang menjadi tema dari seluruh kitab ini, saudara-saudara. Kata yang dipakai dalam ayat ini memiliki arti yaitu nafas atau uap maupun sesuatu yang tiada atau kesia-siaan belaka. Maknanya berhubungan dengan segala sesuatu yang sangat tipis sekali, sangat rapuh dan seketika akan menjadi hancur. Ya. Hampir tidak ada yang ada bekasnya sama sekali. Jadi sangat rapuh, sangat tipis sekali. Nafas manusia lenyap dengan begitu sangat cepat, sangat kecil, akan bobot daripada pribadi itu sendiri, saudara. Jadi penulis bermaksud mengatakan bahwa untuk menemukan arti kehidupan sama sulitnya, yaitu dengan mencoba memegang nafas manusia di dalam tangan atau seperti menjaring angin. Ya, semuanya tidak dapat kita tangkap dengan baik. Dengan menyebut kata-kata itu dua kali, kesia-siaan belaka, ya, sungguh menegaskan bahwa hidup ini memang sangat sia-sia. Manusia lahir kemudian mati. Demikian seterusnya berulang-ulang, maknanya hidup manusia itu hanya sekejap saja, sangat rapuh dan tidak dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Salomo ingin menghancurkan semua harapan yang bersifat palsu dalam diri manusia, harapan-harapan yang bersifat sesaat dalam diri umat manusia itu
akan dihancurkan sedemikian rupa, saudara. Ya ingin setiap kita semua melihat kenyataan-kenyataan yang sangat serius atas segala kejahatan, ketidakadilan, ya, dan kematian, serta menginsafi bahwa hidup ini terlepas daripada Tuhan itu akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali, tidak menghasilkan kebahagiaan yang sejati tatkala hidup kita ini terlepas daripada Tuhan. Ayat yang ketiga, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, ungkapan kalimat ini di bawah matahari menjadi semacam pengertian kunci bagi kitab ini, ya, yang diulanginya hampir sekitar 30 kali dalam 12 pasal yang pendek-pendek itu. Kitab ini menegaskan bahwa seluruh eksistensi itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi ini harus dipahami bukan dalam hubungan dengan alam semesta, melainkan dengan seluruh aktivitas kehidupan duniawi. Ya. Itu hal-hal yang di bawah matahari ini. Nah, pengkhotbah membuka dengan suatu kalimat pertanyaan. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ini menunjuk kepada satu pertanyaan yang bersifat praktis dan khas, ya. Kristus juga pernah menggunakan pertanyaan ini dengan pertanyaan apa gunanya, yaitu pertanyaan apa gunanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Seperti nyatakan di dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Nah, dunia menilai kehidupan ini dengan takaran yang bersifat untung dan rugi. Tetapi keuntungan apakah yang dapat diperoleh orang kecuali akhirnya akan dinikmati oleh orang lain, ya. Dalam Lukas pasal 12 ayat 20 kita mengatakan, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, ya. Dan apakah yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi sesuatu yang dikumpulkan manusia itu menjadi sia-sia, tidak akan bisa dinikmati secara pribadi. Jika orang hanya memandang hidup ini semata-mata menurut nilai-nilai duniawi, saudara, maka tidak ada keuntungan yang bisa kita lihat dari perjuangan, dari kerja keras, upaya manusia yang sedemikian rupa dilakukannya. Ya, sehingga pengkhotbah memiliki pengertian bahwa semuanya itu akan menjadi sia-sia, ya, dalam lingkungan tertentu, yakni dilakukan di bawah matahari. Ayat 4, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Sudah dalam ayat ini menyatakan tentang adanya suatu bentuk kerapuan hidup manusia. Ya, pengkhotbah mengatakan bahwa hidup manusia tidaklah bersifat kekal. Pengkhotbah mengingatkan bahwa hidup itu cukup pendek. Hubungan dengan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas sungguh sangat jelas, ya. Salah satu sebab mengapa jerih payah manusia itu sia-sia adalah karena ia sebentar saja tinggal di dalam dunia ini, bermukim di bumi ini. Lalu harus menyediakan tempatnya bagi para pekerja-pekerja lainnya. Ya, jadi tidak selama-lamanya orang itu ada dalam dunia ini, tapi ada orang-orang lain yang akan menggantikan posisinya. Tetapi sudah itu ia akan segera dilupakan, apa yang dilakukan, dikerjakannya akan dilupakan begitu saja, dan tidak ada yang akan mengingat lagi akan bagaimana kerja keras orang itu, bagaimana tindakan, upaya yang dilakukan orang itu akan dilupakan begitu saja. Dan kehidupan akan terus berjalan, akan terus berlanjut. Keturunan yang satu datang, keturunan yang lain pergi, dan bumi di mana kita ini ada itu tetap ada. Tidak ada yang lebih baik atau buruk. Semuanya itu biasa saja. Ya, manusia datang dan pergi silih berganti dan begitu sangat cepat sekali. Ya, karena hidup itu sangatlah singkat dan bersifat sementara. Maka kita memerlukan hikmat yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, jadi kita perlu sekali memohon hikmat daripada Tuhan untuk bisa kita melakukan segala sesuatu dengan kebijakan-kebijakan daripada Tuhan sendiri. Ayat 5, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 5 ini berbicara bahwa hidup ini adalah suatu bentuk pengulangan yang terus berlanjut.
Dunia tampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu tanpa ada perubahan sama sekali. Berapa panjangnya umur bumi ini, polanya sama, yaitu bentuknya adalah satu bentuk pengulangan yang terus tidak ada henti-hentinya, terus menerus. Dalam hal ini pengkhotbah mengambil 3 contoh, itu perputaran tanpa akhir seperti yang kita saksikan di dalam alam semesta ini. Ya, mulai dengan yang paling menonjol dalam ayat 5 ini, yaitu matahari yang naik, kemudian akan turun setelah mencapai puncaknya, akan turun dan kemudian terbenam, ya, tidak nampak kembali. Tapi setelah itu ia akan muncul kembali untuk mengulangi perputarannya hari demi hari. Itu terus berlanjut, Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini, dari sejak penciptaan sampai sekarang ini terus berlanjut sedemikian rupa. Matahari seakan tidak pernah tiba pada tujuannya, ya, dan dia tidak pernah berputar ke arah yang lain, terus berputar ke arah yang sama setiap hari, setiap saat, ya. Setiap hari itu sama, menunjukkan kepada satu bentuk pengulangan secara total yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita hari ke hari. Kemudian ayat 6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Saudara, setelah dikemukakan pekerjaan matahari sebagai contoh, maka kita ini sifat silih berganti yang tiada hentinya dan yang tampaknya juga dengan tiada jemu-jemu karena muncul setiap hari, dikemukakan sebagaimana dapat dilihat pada angin, ya. Dikatakan angin pun terus-menerus berubah arah, ya, dari jurusan ke jurusan yang lain, ya, dari jurusan utara, jurusan selatan, ya, bahkan menuruti giliran yang tidak menentu, ya. Meskipun arahnya berubah, pada akhirnya angin yang sama itu akan datang kembali, ya. Jadi merupakan satu bentuk pengulangan-pengulangan. Ayat 7, semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Saudara, dalam ayat ini juga dikatakan tentang air dengan secara mengesankan bahwa semua sungai mengalir ke laut. Ya. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak menjadi penuh. Ya. Dapat kita lihat di dalam kehidupan kita bersama-sama, hal ini terjadi, ya. Dapat kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Laut tidak pernah bertambah banyak airnya. Laut akan tetap sama, dulu sekarang, sama saja. Seandainya laut pada waktu bisa penuh, maka sungai-sungai tidak akan mengalir ke sana, ya, karena lautnya sudah penuh. Tapi kenyataannya laut tidak pernah menjadi penuh airnya, sehingga di sini pun dapat disimpulkan bahwa mengalirnya air sungai adalah bersifat tetap dengan tiada henti-hentinya. Ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, masa demi masa terus berulang demikian. Nah, fenomena kenyataan ini juga merupakan suatu kesia-siaan, karena laut tidak pernah menjadi penuh dan tidak pernah banjir, ya. Ayat yang ke-8, segala sesuatu menjemukan, sehingga tidak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saudara, dalam ayat yang ke-8 ini berbicara tentang satu hal yang berubah-ubah, ya, segala sesuatunya, sebagaimana dituturkan tadi dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Jelas itu sangat melelahkan, sangat menjemukan dan membosankan. Segala sesuatu sangat membosankan, ya, dalam kehidupan kita. Ayat 8 ini ingin mengatakan bahwa perputaran yang tidak putus-putusnya itu sangatlah menjemukan, sangatlah membosankan. Seperti laut yang tidak pernah kunjung penuh, demikian juga indera kita tak kunjung kenyang, puas, walaupun tak putus-putusnya, ya, diberi makanan, minuman dalam kehidupan kita. Ya, manusia juga mengalami hal yang sama. Dalam ayat 8 ini mengacu pada fakta bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bersifat monoton, bersifat sesuatu yang sia-sia. Kemanapun orang melihat dalam alam ini, dia akan menemukan satu semacam siklus, ada perputaran sedemikian rupa, aktivitas serupa yang tiada henti-hentinya, yang sangat membosankan, ya. Seperti kita masing-masing bangun pagi, bekerja, kemudian kita pulang ke rumah istirahat,
besok lagi bekerja, terus berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Nah, kebosanan ini sangat begitu mendalam ya, dan tidak terkatakan oleh manusia. Sesungguhnya hidup ini mempunyai nafsu yang tidak pernah akan dapat dipuaskan di dalam diri kita. Makna dari kata-kata dalam kalimat ini adalah bahwa segala pertukaran, pergantian, perubahan yang terjadi dalam hidup manusia maupun dalam alam semesta ini secara terus-menerus berakibat itu membawa kepada satu kejenuhan di dalam diri manusia. Manusia menyaksikan dengan mata dan mendengar dengan telinga tentang segala pertukaran, pergantian, perubahan. Akan tetapi perputaran matahari, angin, air, dan segala sesuatu lainnya tiada dapat memuaskan mata kita semua dan tidak dapat menjemukan telinganya. Artinya mata dan telinga tidak akan pernah bisa menjadi puas, menjadi penuh dalam diri kita. Ayat 9, apa yang pernah akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saudara, dalam ayat yang ke-9 ini tidak berarti bahwa tidak ada penemuan baru, hanya tidak ada bentuk kegiatan yang baru. Ya. Pencarian, sasaran, dan keinginan umat manusia tetaplah sama. Hidup ini tidak pernah mengalami suatu perubahan. Ini adalah suatu pernyataan secara umum yang menyatakan bahwa segala sesuatu bergerak dalam perputaran yang bersifat terus-menerus dalam hidup manusia. Dalam pada itu, apa yang dikatakan di sini, bila dipandang sepintas kilas saja, bisa dirasakan bertentangan dengan sesuatu yang di mukanya, namun tidaklah demikian halnya sebenarnya, saudara-saudara. Dalam hidup manusia dan dalam kejadian-kejadian dalam alam semesta, dapat disaksikan pergantian yang sifatnya itu terus-menerus. Namun dalam segala sesuatu ada pula keseragaman atau persamaan bentuk. Dalam hal ini pengkhotbah ingin berkata, semuanya tetap sama saja, tidak berubah, baik dalam hidup manusia maupun dalam alam semesta. Keduanya dibeda-bedakan. Pengkhotbah dengan mengatakan apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan. Ayat 10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Saudara, dalam ayat ini menyatakan bahwa kita telah merasakan, ya, bahwa kita telah menemukan sesuatu yang baru, namun ternyata orang lain juga telah mengetahui sebelumnya. Menarik bahwa di sini dipakai akhiran yang menunjukkan pada kita, pembaca diajak ikut masuk di dalam satu perenungan dari pengkhotbah itu sendiri. Bukan hanya itu, bahkan isi hikmat dan ajaran pengetahuan dunia ini merupakan pengulangan dari ilmu yang pernah ada sebelumnya dan yang akhirnya akan dilupakan oleh manusia. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini merupakan suatu penegasan kembali daripada apa yang telah dikatakan lebih dahulu bahwa tiada sesuatu barang baru. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang tampaknya baru, namun itu hanya seakan-akan saja sebuah lantaran karena tidak ada lagi. Ingat ya kepada zaman dahulu di mana barang yang seolah-olah baru, tapi itu sudah ada. Manusia bukan hanya disusahkan oleh ketidakmampuannya menghasilkan sesuatu yang berarti, ya, tapi juga oleh kenyataan bahwa memang kenang-kenangan akan kerja kerasnya pun itu akan dilupakan oleh manusia. Ini adalah jawaban lengkap untuk pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah gunanya yaitu manusia berusaha dengan jerih payah usahanya ya, di bawah matahari ini, ya. Itu dalam ayat yang ketiga tadi. Manusia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Bukan kenang-kenangan, akan perjuangan kerasnya pun tidak akan didapatkan. Manusia akan cepat lupa, ya, melupakan. Itulah sifat daripada manusia. Kita merasa bahwa apa yang kita geluti sangatlah mengesankan, saudara. Tetapi dalam kurun satu generasi orang tidak akan pernah peduli lagi. Dan mungkin juga tidak pernah mendengar
akan segala kerja keras usaha pekerjaan kita. Ya. Betapapun besarnya nama dan jasa kita, pada generasi yang akan datang, maka akan banyak orang akan melupakan segala apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita lanjut pada bagian perikop yang terakhir pada pengejaran hikmat adalah kesia-siaan. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Penulis memberikan petunjuk bahwa ia ingin berbicara seolah-olah ia sebagai Raja Salomo yang menyamar tadi. Tujuan penulis adalah memberikan bukti-bukti untuk segala sesuatu yang baru. Secara umum dikemukakan dalam kitab pendahuluannya dengan menyebut tentang pengalaman-pengalaman yang sangat konkret dari Salomo. Raja Salomo memilih kemakmuran, kepintaran, dan segala kesempatan untuk menikmati segala kemenangan yang timbul dari hawa nafsunya. Ia telah menggunakan segala sumber yang dapat memberikan keuntungan dengan menyebut pengalaman-pengalaman yang secara konkret itu dituliskan di dalam kitab ini. Maka penulis kitab pengkhotbah mempunyai bentuk sastra yang paling kuat yang dapat digunakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan Salomo yang penuh dengan hikmat Allah. Di sini pengkhotbah membuka kedoknya, ia menyebut bahwa kedudukan raja membuka kesempatan-kesempatan khusus untuk mengalami hal-hal yang ingin dipersoalkannya. Raja atas Israel di Yerusalem berarti kerajaan di sebelah utara, ya, tidak termasuk. Dengan demikian maka cukup jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah Salomo sendiri. 13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Bapak Ibu sekalian, manusia tidak mau hidup tanpa adanya arti sama sekali. Sehingga ada suatu keinginan upaya yang tidak dapat ditahan untuk menemukan suatu makna yang terkandung di dalamnya. Tekadnya untuk memecahkan persoalan, membawa terjun ke dalam segala hal dan mencobanya dengan berbagai macam kemungkinan yang ada. Pengkhotbah mengejar ilmu pengetahuan lebih daripada siapapun, ya. Tapi dia tidak pernah menemukan kepuasan yang bersifat kekal dalam hatinya. Sebab dunia masih penuh dengan berbagai macam masalah yang memang tidak dapat dipecahkan. Ya. Sehingga dalam ayat 14, pengkhotbah ingin menyelidiki dengan perkataan-perkataan hikmat. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah segala usaha manusia menyadari itu berasal daripada Allah sendiri. Maka usaha yang paling menyakitkan adalah usaha di mana terkandung suatu penyelidikan yang sama sekali tidak memberikan harapan sedikit pun ketika orang itu berpaling daripada Tuhan. 14, aku telah melihat segala perbuatan dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam ayat ini kita melihat tentang satu pernyataan kalimat melihat segala sesuatu. Maka di sini pengkhotbah memberikan satu kesimpulan dalam ayat 14 yaitu menyatakan tentang kalimat menjaring angin yang menunjukkan bahwa kerja keras manusia tatkala tanpa tujuan dan arti dalam hidup ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena orang tidak akan pernah dapat lagi memperoleh satu kepuasan di dalam hatinya yang sebenarnya. Kata menjaring di sini dapat diartikan dengan menggembala domba, ya. Menggembalakan angin lebih mustahil lagi daripada menjaring angin. Ini menyatakan bahwa seluruh usaha manusia adalah sia-sia belaka, ya, percuma, tidak ada artinya. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, yang tidak ada tak dapat dihitung. Hal ini menyatakan bahwa kehidupan yang berliku-liku, kehidupan yang berkelak-kelok, ya, pengkhotbah mempunyai banyak hal yang akan disampaikan, ya. Meskipun sudah mengerahkan seluruh pengetahuannya, namun pengkhotbah tetap tidak dapat mengerti dari apa yang dilihatnya, saudara. Ya. Mencari nilai tetap dalam perbuatan manusia, suatu usaha yang sia-sia, ya, suatu yang sentralnya hanya kepada
upaya manusia, mencari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah sesuatu yang sia-sia. 16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Sudah dalam ayat ini pengkhotbah sedang mencari arti melalui hikmat dengan menggunakan kata-kata yaitu memperbesar, ya, dengan menambah hikmat yang merupakan dua kata kerja di dalam hubungan itu memiliki arti yang sama, saudara, yang akhirnya adalah dia memohon supaya Tuhan itu memberikan karunia hikmat, ya, kepada pengkhotbah. Ayat 11 dikatakan, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun adalah usaha menjaring angin. Pengkhotbah sekarang berusaha mencapai hasil sebesar mungkin di dalam tujuannya, ya. Dia menggunakan dua pasang istilah itu hikmat dan pengetahuan, kemudian juga kebodohan dan kebebalan. Saudara sekalian, dengan memakai cara ini yaitu untuk pengkhotbah memperkuat kesimpulannya, ia telah melakukan pemeriksaan dan ia terpaksa menyimpulkan bahwa semua jerih payah yang telah diusahakannya, telah dikeluarkannya hanya sia belaka. Bahkan segala daya upaya yang dia kerjakan dijalankan sedemikian rupa untuk menyelidiki hikmat dan juga kebebalan itu tiada lain hanya disebut dengan usaha menjaring angin, ya, sesuatu yang percuma. 18 yang terakhir, kali di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Dalam ayat terakhir ini, pengkhotbah tiada bermaksud menyatakan bahwa penambahan segala macam pengetahuan akan membawa kepada penambahan sengsara. Yang dimaksud sudah jelas bahwa apabila orang ingin menambah pengetahuan dalam bidang penyelidikan, apa sesungguhnya tujuan dan nilai dari perbuatan manusia itu, maka teranglah bahwa ia hanya akan menambah sengsara belaka akibat sia-sia upayanya itu, usahanya itu. Semakin orang banyak mengumpulkan pengetahuan, maka semakin ia tiba pada kesimpulan bahwa dalam perbuatan manusia itu tiada tujuan yang layak, karenanya hanya akan menyedihkan hatinya saja. Di mana dalam segala sesuatu manusia tidak dapat diketemukan, ya, menemukan sesuatu yang memiliki niat yang nilai yang tetap, niat dalam hatinya untuk mencari nilai yang tetap, ya. Dalam ini jelas bahwa penambahan pengetahuan hanya akan mengakibatkan penambahan kekecewaan di dalam pribadi diri manusia tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, saudara, kesimpulan yang saya dapatkan dari kitab Pengkhotbah pasal 1, dalam pembahasan ini maka Salomo itu memberikan satu bentuk tulisan, ya. Dia menulis menyebut bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Untuk memahami kata sia-sia yang digunakan pengkhotbah, maka kita didorong untuk melihat seluruh kehidupan kita, eksistensi kehidupan manusia kita. Kita bisa melihat dan meneropong lebih dekat lagi kehidupan manusia. Berapa banyak waktu, ya, materi, tenaga kita, upaya kita, kerja keras kita yang kita gunakan dalam kehidupan kita, sekaligus untuk mengontrol seluruh keberadaan diri kita. Berapa banyak kegagalan, berapa banyak, saudara, kekecewaan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita bersama-sama, ya. Nah, kebalikan dari keinginan kita hanya sedikit hal yang bisa kita kendalikan, dan akhirnya kita hanya bisa pasrah dan mungkin juga kita berseru dengan kalimat yang sama seperti pengkhotbah, segala sesuatunya adalah sia-sia. Demikian juga dengan kata menjemukan, ya, kita menemukan dalam kitab ini pengkhotbah mengungkapkan bahwa banyak hal yang dilakukan manusia tidak pernah memberikan satu bentuk kepuasan kepada mata dan telinga kita, ya, semuanya membosankan, menjemukan. Tidak terbantahkan bahwa banyak orang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan segala daya dan upayanya, berbagai sumber daya daripada dirinya sendiri, toh juga berujung kepada satu titik yang dinamakan dengan kematian akhir hidup kita. Apa yang telah dicapai manusia akhirnya tidak dapat dinikmati lagi, dinikmati kembali, ya, karena datangnya kematian, ya. Satu generasi
akan berakhir dan susul dengan generasi berikutnya, digantikan dengan generasi selanjutnya, saudara. Namun tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kenangan pun tidak ada, karena tidak ada yang mengingat dan mengenang mereka kembali. Ya, semuanya akan berlalu, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Pandangan pesimis dari pengkhotbah juga menggambarkan manusia di masa sekarang ini. Banyak orang bersikap pesimis, ya. Mereka tidak memiliki sikap optimis dalam hidupnya, tidak punya harapan lagi dalam dirinya. Nah, bagi manusia seperti ini, saudara, semuanya akan terasa membosankan dan akan berlalu dengan sangat memuakkan. Ya, tidak ada sejahtera, sukacita dalam diri kita. Berikut yang baru ini, yang baru kita pelajari ini, saudara, mengarahkan kepada kita untuk menghargai apa yang telah Allah anugerahkan. Mari kita belajar bersama-sama untuk menghargai apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada pribadi kita masing-masing. Tuhan berkati kita masing-masing. Ada peringatan keras bagi kita yang berusaha mengambil alih segala kendali dalam kehidupan ini. Ya, jadi seluruh kehidupan kita ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bermaksud bentuk peringatan yang keras untuk kita mengingat kembali kepada Sang Pencipta kita, kepada Tuhan kita. Kita mesti mengakui bahwa itu semua berada di dalam satu kontrol, dalam kendali Allah. Ya, bukan kita saja, tapi juga setiap kita semua yang ada di dalam dunia ini ada di dalam kendali kontrol kuasa Allah. Nah, peringatan ini menjadi alasan bagi kita untuk bisa mengalami satu bentuk pertobatan. Ya, kita mengalami satu pembaharuan di dalam diri kita. Seharusnya itu menyadarkan kita bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk kita disadarkan kembali, mengingat kembali akan Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kita di dalam dunia ini. Apakah hidup kita ini akan sia-sia atau menjemukan? Ya, ini kita sendiri yang bisa memberikan jawaban. Saudara, dan kita semua yang memilih jalan itu sendiri. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu adalah pilihan kita masing-masing. Jika kita merasa bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, maka cara hidup yang benar adalah menerimanya dengan sikap rendah hati. Ya, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, mari kita syukuri, kita dengan sikap rendah hati menerima segala apa yang terjadi, yang Tuhan memang rancangkan, rencanakan dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita boleh menjalankan itu dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan di dalam jalan Tuhan kepada Allah yang sangat setia mendampingi kita. Kemudian kita juga perlu bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita mengelola hidup kita ini dengan secara tulus, secara jujur, dengan sungguh-sungguh terbuka, memohon kepada Allah, dan sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan menuntun langkah kehidupan kita, dan hasilnya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan siang hari ini introduksi dari kitab Pengkhotbah serta pembahasan kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan nanti malam kita akan bersama-sama kembali akan mendengar ulasan-ulasan dari Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto, dan kita akan mendapatkan banyak hal yang kita renungkan melalui kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ini. Dan kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, semakin menambah pengertian, ya, pemahaman firman Allah kepada kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya pada kesempatan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika Tuhan sudah memimpin di dalam pembacaan perenungan kitab Pengkhotbah pasal yang pertama pada kesempatan siang hari ini. Tuhan tolong kami ya Bapa supaya kami boleh memahami akan mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing melalui kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ini. Di mana kami disadarkan kembali bahwa hidup tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia dan percuma. Tuhan ajar kami terus untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sementara dunia mengatakan itu adalah sia-sia dan percuma, tapi kami tahu tatkala kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia tidak akan pernah menjadi sia-sia dan percuma. Karena Tuhan yang senantiasa menolong kami, Tuhan yang senantiasa menggandeng tangan kami, menuntun langkah kehidupan kami kepada kebenaran firman Allah.
Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Sebentar sore kami akan mendengarkan kembali ulasan-ulasan kebenaran firman di Penatua Insinyur Indra Haryanto, dan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Kebenaran yang disampaikan juga boleh meneguhkan kami kembali di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua pada kesempatan siang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaikkan segala syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.